Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Zesy Salhumaira dengan NIM akhir 043. Di sini sebagai moderator presentasi Student Project SGD 7 pada kali ini. Adapun judul dari Student Project kami yaitu Standarisasi Resume Medis dalam Pelaksanaan PMK 21 tahun 2020 terkait pertukaran data dalam rekam medis elektronik dengan dosen penguji Dr. Gigi Eka Pramudita Ramadhani, spesialis perio. Bisa di next slide. Adapun anggota kelompok di SG7 tertera pada layar dengan dosen fasilitator Dr. Gigi Igusti Ayu Kade Ira Purbasari, spesialis prostodensia. Bisa di next slide. Berikut adalah jurnal acuan yang kami pakai untuk membuat student project kali ini. Bisa di next slide. Dan berikut adalah hasil pemeriksaan penelitian dari student project kami, yaitu sebesar 19%. Bisa di next slide. Bab 1 pendahuluan, bisa di next slide. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dokter dan teman-teman. Saya Cisna Chandra Jatmiko dengan 3 digit NIM terakhir saya 007. Izin menjelaskan terkait dengan latar belakang. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, seluruh bangsa Indonesia harus berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dengan tujuan membangun sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, di mana rekam medis harus dibuat untuk setiap layanan kesehatan dan mencakup data medis dan non-medis, termasuk hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, terapi, diagnosis, serta standar nasional akreditasi rumah sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, serta Permenkes 269 atau 2008 tentang rekam medis yang menyebutkan bahwa rekam medis elektronik diharapkan meningkatkan manfaat rekam medis dalam pelayanan administrasi dan klinik, pendidikan, regulasi, penelitian, pengelolaan kesehatan komunitas, penunjang kebijakan, dan layanan kesehatan rujukan dengan tujuan kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan efisiensi kerja serta akses dan kontinuitas layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi seluruh penduduk Indonesia. Meskipun harmonisasi dan rekonstruksi undang-undang diperlukan karena pesatnya kemajuan teknologi informasi dalam layanan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bisa di next slide dan dilanjutkan oleh rekan yang bertugas. Baik, perkenalkan kembali, saya Zesy Salhumaira dengan akhir 043. Berikut adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari student project kami. Bisa di next slide. Masuk ke bab 2, yaitu dasar teori. Bisa di next slide. Sebelumnya, saya izin untuk menjelaskan tentang regulasi dan standar praktik kedokteran gigi. Yang pertama itu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Menurut Pasal 260 Ayat 1 dan Pasal 262 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa dokter gigi dan tenaga kesehatan yang ingin mendapatkan izin praktik resmi harus mencapai kualifikasi minimum, yaitu memiliki surat izin praktik atau SIP dan surat tanda registrasi atau STR yang dikeluarkan oleh KKI atas nama Menteri. Adapun pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa STR dan SIP yang diterbitkan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan merupakan bentuk izin praktik resmi. Menurut ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dokter dan dokter gigi diberi otorisasi untuk menjalankan praktik medis setelah memenuhi seluruh persyaratan melalui dokumen atau data tertulis yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. SIP memiliki masa berlaku 5 tahun, dan jika persyaratan terpenuhi, dapat diperpanjang. Validitas izin praktik seorang dokter gigi bergantung pada kepemilikan STR serta koherensi tempat praktik. SIP tetap berlaku selama tempat praktik dicatat dalam SIP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Angela Mita Granti Pangwin dengan 3 digit NIM akhir 031. Izin melanjutkan terkait regulasi dan standar praktik kedokteran gigi berdasarkan peraturan KKI. Jadi, regulasi dan standar praktik kedokteran gigi di Indonesia diatur oleh Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI berdasarkan beberapa landasan hukum. Salah satunya yaitu UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
Undang-undang ini mengatur pelaksanaan praktik kedokteran, termasuk kewenangan dan tanggung jawab dokter gigi. Selain itu, terdapat peraturan-peraturan khusus dari KKI yang menetapkan standar kompetensi dan pendidikan profesi dokter gigi di Indonesia. Adapun standar kompetensi dokter gigi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan KKI Nomor 40 Tahun 2015, mencakup 3 domain utama, yaitu profesionalisme, pengetahuan dan keterampilan klinik, serta keterampilan interpersonal dan komunikasi. Selanjutnya, ada juga standar pendidikan profesi dokter gigi, sebagaimana diatur dalam Peraturan KKI Nomor 41 Tahun 2015. Ini mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Dan yang terakhir yaitu Peraturan KKI Nomor 48 Tahun 2010. Ini mengatur kewenangan tambahan yang dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang memenuhi persyaratan tertentu. Kewenangan tambahan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu wajib, pilihan, dan khusus. Kewenangan tambahan bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau kurang dokter spesialis, dan memanfaatkan kompetensi dokter dan dokter gigi secara optimal. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igus Agung Trisna Chandra Kirani Ariatmaja dengan 3 digit NIM terakhir 035. Izin melanjutkan mengenai standar kompetensi dokter gigi di Indonesia. Standar kompetensi dokter gigi adalah pernyataan kualitas minimal yang ingin dicapai oleh lulusan pendidikan dokter gigi di Indonesia. Menurut Chambers, kompetensi mencakup perilaku yang diharapkan dari dokter gigi baru yang mulai praktik, termasuk penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan prinsip. Organisasi penyusunan standar kompetensi dokter gigi menggunakan pendekatan dari umum ke khusus, terdiri dari domain, kompetensi utama, kompetensi penunjang, dan kemampuan dasar. Standar ini mencakup 6 domain utama yang menjadi landasan kewenangan dokter gigi. Yang pertama, profesionalisme. Melakukan praktik sesuai keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika, dan hukum. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan, yaitu memahami ilmu kedokteran dan kedokteran gigi sebagai dasar profesionalisme. Yang ketiga, pemeriksaan fisik, yaitu melakukan pemeriksaan dan diagnosis dan perencanaan perawatan sistem stomaktonatik. Yang keempat, pemulihan fungsi, yaitu melaksanakan tindakan pemulihan fungsi sistem stomaktonatik. Yang kelima, kesehatan gigi mulut masyarakat, yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan gigi mulut masyarakat. Dan yang terakhir, manajemen praktik, yaitu menerapkan fungsi manajemen dalam praktik kedokteran gigi. Kompetensi utama dalam setiap domain menggambarkan profil lulusan yang harus dicapai. Kompetensi penunjang mendukung tercapainya kompetensi utama, sementara kemampuan dasar merupakan lingkup tanggung jawab spesifik untuk mencapai kompetensi penunjang. Struktur ini memastikan pengembangan kompetensi dokter gigi yang komprehensif dan terstruktur. Sertifikat kompetensi inti dan tambahan membuktikan secara tertulis bahwa seorang dokter gigi memiliki kompetensi atau keahlian tertentu. Kompetensi ini menjadi syarat penting untuk melaksanakan praktik kedokteran, dan calon dokter harus melengkapi sertifikat kompetensi sebagai penilaian untuk memperoleh surat tanda registrasi atau STR. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Ida Yodla Tantri dengan 3 digit NIM terakhir 094. Di sini saya izin untuk melanjutkan, namun mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena keterendala jaringan. Untuk RME sendiri itu dapat promosi kesehatan pasien, di mana ada 2 model pengembangan, yakni dari HIMSS pada tahun 2006 dengan 8 tahap, yaitu tahap 0 diartikan belum menerapkan RME, tahap 1 diartikan sudah bisa melakukan akses pada desktop namun data belum terstruktur, tahap yang klinis dengan data yang terstruktur dan terstandarisasi, tahap 4 data terstruktur yang bisa diakses baik internal maupun eksternal, tahap 5 ini lebih ke portal pasien dari rumah, tahap 6 itu pemodelan data prediktif dan manajemen tingkat populasi, tahap 7 itu penggunaan rekam medis sudah lengkap. Yang kedua itu ada IOM 2003, di mana untuk IOM ini dilaporkan ada 5 tahap model, di mana yang pertama ada tahap pra-adopsi, yang kedua ada tahap adopsi awal, yang ketiga ada tahap adopsi luas, yang keempat ada tahap integrasi, dan yang kelima ada tahap berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Dian Sorrentina dengan 3 digit NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi dan standar RMI. Jadi, yang pertama itu ada Permenkes nomor 749A tahun 1989 tentang rekam medis, di mana ini merupakan regulasi awal yang mengatur rekam medis, namun telah digantikan oleh Permenkes nomor 269 tahun 2008. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 46, di mana ini menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi wajib menyelenggarakan dan menyimpan rekam medis minimal 5 tahun sejak kunjungan terakhir pasien. Lalu ada Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis, di mana ini menyatakan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis atau elektronik dan segera dilengkapi setelah pelayanan. Permenkes ini telah digantikan oleh Permenkes nomor 24 tahun 2022. Lalu selanjutnya ada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Ini menegaskan kewajiban membuat rekam medis elektronik dan menyatakan pelanggaran disiplin jika tidak dibuat atau disimpan. Lalu yang selanjutnya ada Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS, di mana ini mengatur tentang SIM-RS itu sendiri yang mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit, termasuk rekam medis elektronik. Lalu ada Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, di mana data dan informasi kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan harus sesuai dengan peraturan, di mana di dalamnya termasuk rekam medis elektronik. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, di mana dalam UU ini dokumen elektronik diakui berdasarkan isinya yang mengartikan bahwa rekam medis elektronik atau RME memenuhi kriteria sebagai dokumen elektronik resmi. Lalu yang ada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS edisi 1.1 tahun 2019, di mana menyatakan bahwa rekam medis elektronik digunakan untuk mencatat semua informasi layanan kesehatan dan mendukung kualitas pelayanan serta kepatuhan regulasi. Lalu selanjutnya ada Medical Record Manual dari World Health Organization atau WHO pada tahun 2006. Ini menekankan bahwa rekam medis bertujuan untuk menyediakan dokumentasi lengkap dan akurat mengenai perawatan pasien, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi medis. Lalu yang terakhir ada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, di mana Permenkes ini menggantikan Permenkes nomor 269 tahun 2008 tadi, yang isinya mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan RME, termasuk pelayanan telemedicine, dan dalam prosesnya dilakukan dengan mengikuti SOP yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas. Mungkin sekian dari saya. Boleh di next slide dan dilanjutkan dengan rekan yang lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Octavia Windra dengan NIM 076, izin melanjutkan terkait manfaat dan tujuan dari rekam medis elektronik. Di mana manfaat dari rekam medis elektronik adalah sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi petugas kesehatan yang digunakan untuk merencanakan perawatan, melakukan perawatan, dan tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien, meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis, dan dapat mencapai upaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang ideal. Pemanfaatan rekam medis elektronik terutama untuk kepentingan layanan kepada pasien, termasuk layanan klinis dan administrasi, di mana informasi yang dihasilkan dari RME juga berguna untuk pendidikan, persiapan regulasi, penelitian, manajemen kesehatan masyarakat, dukungan kebijakan atau policy support, dan untuk mendukung layanan kesehatan rujukan. Manfaat dari informasi klinis dari penerapan rekam medis elektronik termasuk meningkatkan aksesibilitas pasien, informasi riwayat, meningkatkan confidentiality pasien, dan membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, penerapan rekam medis elektronik dapat menjadi upaya untuk meningkatkan komunikasi antar tenaga medis. Ini karena penerapan RME juga membawa kenyamanan dan kecepatan dalam berbagai informasi, sehingga meningkatkan alur kerjasama sesama tenaga medis. Di antara kemudahan akses ke informasi yang diberikan dari penerapan RME juga memperhatikan aspek keamanan, di mana RME dapat meningkatkan kerahasiaan pasien karena tidak dapat sembarangan diakses, dengan merekam dan mengaktifkan perlindungan kata sandi dan data kerahasiaan pasien yang hanya dapat diakses oleh dokter yang menanganinya. Sekian dari saya, boleh di next slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafaela Diamairen dengan 3 digit NIM terakhir 058. Di sini izin melanjutkan terkait pentingnya rekam medis elektronik dalam standarisasi kedokteran gigi. Jadi sistem rekam medis elektronik memiliki peran penting dalam penyimpanan terkait informasi pasien karena meliputi berbagai hal, mulai dari pencatatan data, pengolahan data, penyimpanan data, komunikasi dan penyajian data, menjaga aspek keamanan informasi, hingga pemusnahan data saat diperlukan. Dan menurut Institute of Medicine, RME harus mendukung pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data yang aman dan efisien. Dengan adanya sebuah sistem seperti RME, diharapkan dapat menghasilkan sebuah pencatatan lengkap terkait rekam medis untuk mendukung manajemen pelayanan,
aktivitas pelayanan, serta mampu menghasilkan informasi dan laporan yang sesuai dengan kebutuhan. Penerapan sistem RME memungkinkan dokter untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berkomunikasi dengan penyedia layanan lainnya, sehingga meningkatkan hasil kesehatan dan pemanfaatan sumber daya. Dan juga muncul kebutuhan untuk rekam medis pasien yang berorientasi pada kedokteran gigi dengan tujuan meningkatkan kualitas perawatan gigi melalui peningkatan akurasi dan ketepatan waktu dokumentasi klinis dan gambar, serta pemantauan dan pengendalian penyakit. Dilanjutkan oleh rekan kasih. Baik, masuk ke bab Baik, 3, yaitu penutup. Bisa di next slide. Kepada teman yang bertugas, dipersilakan. Baik, izin memperkenalkan diri kembali dokter dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Jusna Chandra Jatmiko dengan 3 digit yang terakhir saya 007. Saya izin menjelaskan terkait dengan kesimpulan. Setelah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya, jadi berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni rekam medis elektronik termasuk dalam kategori dokumen elektronik. Rekam medis yang mencakup data medis dan non-medis harus digunakan untuk mencatat setiap pelayanan kesehatan. Standar yang ada saat ini untuk rekam medis manual dan elektronik belum standarisasi dokumentasi mereka, terutama rekam medis elektronik. Dalam Permenkes nomor 21/2020 memerlukan penelitian yang lebih teknis dan mendalam tentang standarisasi pendokumentasian resume medis elektronik. Standarisasi ini mencakup konten, terminologi, singkatan, simbol, satuan, dan kamus data. Untuk menjamin data yang akurat dan konsisten, tenaga medis harus dilatih dan dididik tentang penggunaan dan pemeliharaan RME, yang mana RME harus berasal dari sistem elektronik yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa di next dan dilanjutkan oleh rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali nama saya Angela Mitavia Grinti Tanwin dengan 3 digit NIM terakhir 031. Adapun saran dari literatur review yang telah kami susun ini, yaitu yang pertama untuk mahasiswa kedokteran gigi dan dokter gigi. Jadi literatur review ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait standarisasi resume medis dalam pelaksanaan PMK 21 tahun 2020 mengenai pertukaran data dalam rekam medis elektronik. Lalu ada juga saran kami untuk masyarakat umum, di mana literatur review ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang standarisasi resume medis dalam pelaksanaan PMK 21 tahun 2020 terkait pertukaran data dalam rekam medis elektronik, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan penulisan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Bisa di next slide. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan studi project kali ini. Bisa di next slide. Baik, sekian presentasi student project dari kelompok SGD 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.